Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. معاشر الحاضرين جماعة أعزكم الله. Pembahasan kita masih terkait dengan al-iman bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyahnya Allah Rabbul Alamin, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi. Maka pada pembahasan di kesempatan siang hari ini membahas tentang mafhumul ibadah. Apa itu yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah secara bahasa berasal dari kata-kata abada ya'budu, yang maknanya adalah beredar pada az-zul, menghinakan diri, wal khudu, dan tunduk. Jadi makna ibadah secara bahasa beredar pada makna menghinakan dan merendahkan diri serta tunduk, al khudu. Ini makna ibadah yang berarti secara bahasa, dan itu terkait dengan apa yang harus selalu kita hadirkan di dalam hati. Kita ini merendah, menghinakan diri kita kepada Allah semata, kita tunduk, kita taat, berserah diri hanya kepada Allah saja. Itulah ibadah. Disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adzul wal khudu ma'a al-mahabbati wat ta'zim. Dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, ia tunduk taat hanya kepada Allah, disertai dengan ketundukan, kecintaan, dan juga memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi ibadah ditinjau dari sisi perbuatan-perbuatan apa saja. Jadi artinya perbuatan apa yang dikerjakan, dilakukan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan definisi ibadah ditinjau dari perbuatan yang harus dikerjakan. Beliau rahimahullahu taala katakan, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah taala. Ibadah itu adalah satu sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwal, baik berupa ucapan, wal af'al, dan perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang zahir dan yang batin. Jadi berdasarkan definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ibadah artinya bermakna perbuatan apa yang harus kita lakukan. Itu ada, yang pertama adalah ibadatun qauliyah, ibadah berupa ucapan.
Ibadah berupa ucapan ini ada dua macam. Yang pertama adalah qaulul qalbi, ucapan hati. Ucapan hati ini sama dengan keyakinan, i'tiqad. Yang kedua adalah qaulul lisan, ucapan lisan, perkataan. Oleh karena itulah rukun Islam yang pertama adalah bentuknya ucapan. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Anda ucapkan. Disertai dengan ucapan hati juga, yaitu keyakinan di dalam hati. Lalu kemudian selanjutnya adalah amalan atau perbuatan. Juga ada dua macam. Yang pertama adalah amalul qalbi, amalan hati. Amalan hati seperti cinta, takut, berharap, kemudian at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan-amalan hati. Bahkan di antara amalan hati ini ada yang menjadi pokok dalam agama, yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua adalah amalul zahir atau amalul jawarih, amalan anggota tubuh, gerakan badan, seperti orang tawaf, sa'i, salat, ya ruku, dia sujud, dia i'tidal. Jadi definisi ibadah tetapi ditinjau dari sisi amalan apa, bentuk-bentuk apa saja dari ibadah yang mesti dikerjakan. Termasuk ibadah qauliyah, ucapan yang juga disertai dengan hati adalah ad-doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir pada ayat yang ke-60, surat Ghafir ini dahulunya di mushaf cetakan lama di Indonesia namanya Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Maka kadang orang kalau buka mushaf yang lama dicari-cari surat Ghafir itu nggak ada. Adanya Al-Mu'min dulu. Tapi sekarang mushaf cetakan belakangan sudah namanya surat Ghafir. Ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku niscaya akan mengijabah kalian. Walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Perhatikan awal mula ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan doa. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah. Di akhir ayatnya, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Di awal bicara doa, di akhir ayat bicara tentang ibadah. Datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi menjelaskan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu secara bahasa memanggil, menyeru. Ya, secara bahasa itu memanggil, menyeru. Nah, orang memanggil nama Allah ada kalanya memang diperintahkan untuk beribadah dengan memanggil nama Allah, menyebut nama Allah. Dia nggak minta apa-apa, tapi dia panggil nama Allah. Makanya misalnya kadang di doa atau zikir habis salat fardu, kita menyebut nama Allah, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam, wa minkas salam, darimulah keselamatan, tabarakta dzal jalali wal ikram, maha berkah, maha tinggi engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nggak ada minta apa-apa, tapi dia panggil nama Allah, Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Ini disebut dengan doaul ibadah. Orang memanggil, menyeru nama Allah memang untuk beribadah kepada Allah, dia tidak meminta. Yang kedua adalah doaul mas'alah.
dia memanggil nama Allah memang hendak meminta sesuatu kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, maka orang memanggil nama Allah, baik dia ada permintaan atau tidak ada permintaan, semuanya ibadah. Oleh karena itu pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah katakan, kalau kita mau meminta, bukan hanya niat hati tujuan meminta kepada Allah semata, lafadznya, lisannya, memanggilnya juga hanya memanggil nama Allah saja. Tidak boleh dia panggil nama Allah, bersamaan dengan itu dia memanggil nama selain Allah Rabbul Alamin. Itu ibadah. Atau bahkan sudah nggak ada lagi nama Allahnya, hilang. Yang dia panggil nama selain Allah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah misalnya. Mereka memanggil ya Husain, ya Husain, ya Husain. Bahkan meminta tolong. Ya Husain, tolonglah kami. Al-Madad ya Husain, tolonglah kami wahai Husain. Padahal kita tahu tidak ada yang bisa memberikan pertolongan melainkan hanya siapa? Hanya Allah saja. Di sini penting untuk kita fahami. Orang seringkali menganggap, ya tapi kan maksudnya kepada Allah. Ya kalau maksudnya kepada Allah, maka panggillah nama Allah saja. Kalau memang niatnya hanya kepada Allah, panggil nama Allah saja. Kalau memang maksud hati tertuju hanya kepada Allah, ya hanya kepada Allah saja. Maka tadi termasuk berharap, ar-roja. Ini masuk ke dalam amalul qalb, amalan hati. Kalau memang Anda berharapnya hanya kepada Allah, kalau memang Anda berdoa dan memintanya hanya kepada Allah, maka panggil nama Allah saja. Sebut nama Allah saja. Seru nama Allah saja. Jadi ini penting untuk kita fahami ini. Dan ini masuk ke dalam bagian at-tauhid. Makanya hanya diperintahkan memanggil nama Allah, menyeru nama Allah saja. Ini namanya tauhid, mengesahkan Allah dalam hal beribadah. Oleh karena itu kenapa di dalam surat Ghafir tadi ayat ke-60 disebutkan orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Walladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dengan dalam keadaan hina. Ini maksudnya sombong beribadah kepada Allah ini memiliki beberapa makna. Di antaranya dia tidak mau beribadah kepada Allah. Atau dia beribadah kepada Allah tidak mau memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Tidaklah dia berdoa kepada Allah kecuali harus dengan adanya sekutu. Dan itu yang terjadi pada orang-orang musyrik Quraisy. Mereka ketika wa idza qila lahum la ilaha illallah, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun. Mereka enggak mau, sombong. Kami sudah dari dahulu ini kami berdoanya kepada Allah lewat berhala-berhala ini, melalui perantara-perantara ini. Bahkan dengan sombongnya mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah sesembahan yang banyak ini mau dijadikan satu saja? Kami selama ini beribadah kepada Allah melalui perantara berhala-berhala ini yang banyak ini. Masa yang banyak ini hanya satu saja? Toh maksud tujuan kami juga kepada Allah. Maksud kami juga hanya kepada Allah saja. Sebagaimana kita sudah sampaikan firman Allah yang di surat Az-Zumar ayat ke-30. Ya mereka ketika beribadah kepada selain Allah, lalu kemudian mereka berkata bahwa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya kami jadikan sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Yaitulah kesyirikan. Karena tauhid tidak butuh itu semuanya. Bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Sifat uluhiyah hanya milik Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Maka tidaklah Anda memanggil kecuali hanya nama Allah. Tidaklah menyeru kecuali hanya menyeru nama Allah. Tidaklah hati tertuju kecuali hanya kepada Allah. Tidaklah harapan itu ada melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Karena apa yang kita minta adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah saja. Misalnya lagi, orang memohon keselamatan. Orang memohon keselamatan. Misalnya dia menyembelih kerbau, menyembelih sapi. Lalu kemudian kepalanya dilarung ke laut. Tanya, kenapa Anda melakukan hal ini? Walaupun bisa jadi pas waktu nyembelih dia menyebutnya hanya nama Allah saja. Bismillah misalnya. Cara menyembelihnya juga sesuai dengan aturan syariat.
putus urat lehernya, jalan nafasnya, lalu kemudian yang ada di kanan kirinya, jalur pernapasan, jalur makanan putus, hulqum, mari, al-wadajain, urat leher kanan kiri, putus semuanya sesuai aturan syariat. Tapi ketika niatnya dia berniat melakukan itu agar misalnya supaya selamat, supaya penunggu laut tidak marah, agar supaya misalnya tidak terjadi bencana. Pertanyaannya sederhana. Kalau yang dia maksudkan itu kepada Allah, pertanyaannya kan apakah Allah perintahkan itu atau tidak? Allah perintahkan itu atau tidak? Kalau dikatakan tidak, berarti itu tidak untuk Allah dong. Berarti itu untuk selain Allah dong. Dan inilah kesyirikan. Lalu dia berkata, ya maksudnya kepada Allah juga. Gak bisa. Karena apabila kita memaksudkan sesuatu itu hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, maka ada satu poin yang harus tetap kita perhatikan. Harus mengikuti tata cara Rasulullah SAW. Itu mengapa kemudian digandengkan antara syahadat tauhid dengan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita terjemahkan bebas, saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan saya tidak mengikuti tata cara ibadah kecuali yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW saja. Jadi apabila seseorang dia mengikhlaskan niat memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, maka dia harus mengikuti jalan dan caranya Rasulullah SAW. Nggak bisa enggak itu. Itu konsekuensi dari syahadat. Ya, konsekuensi dari syahadat gitu. Jadi kita tidak beribadah kepada Allah melalui perantara, karena perantara itu bukan siapa-siapanya Allah Rabbul Alamin. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu juga bagian daripada konsekuensi syahadat. Kita tidak taat kepada hukum kecuali hukumnya Allah. Adapun hukum manusia kalau tidak bertentangan dengan hukum Allah kita taat. Tapi kalau bertentangan kita tidak. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sabdakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi orang yang bertauhid itu, kalau dalam bahasa kita mungkin itu orang yang merdeka. Artinya merdeka Pak. Dia betul-betul tidak tunduk, tidak taat kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tentu bukan dimaknai dengan makna yang keliru. Misalnya ada seorang pekerja, karyawan, lalu kemudian gak taat kepada atasannya dengan alasan saya hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini keliru ini. Ini keliru karena ada kalanya kita harus memenuhi perjanjian. Komitmen terhadap perjanjian. Jadi misalnya kita masuk di satu instansi, lalu kemudian kita ada perjanjian-perjanjian yang itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kita tanda tangani, kita setujui, itu berarti kita wajib memenuhi perjanjian itu, dan itu Allah perintahkan. Aufu bil uqud, penuhi akad, penuhi perjanjian. Orang-orang beriman diperintahkan untuk itu. Memenuhi akad, memenuhi perjanjian. Dan itu juga perintah Allah Rabbul Alamin. Jadi orang yang memenuhi perjanjian, itu berarti dia juga sedang beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Itu berarti dia juga taat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka tadi kan disebutkan yang namanya ibadah itu adalah sebutan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, yang diridhai oleh Allah. Apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, amalan hati, semuanya. Itu ibadah. Maka nanti ada ibadah yang memang dibatasi, muqayyadah, dibatasi waktunya, seperti salat, ada batas waktunya, masuk waktu, selesai waktunya. Tata caranya ada juga yang dibatasi. Salat juga kan tata caranya dibatasi, ruku aturannya, semuanya ada. Ada ibadah yang mutlak, tidak dibatasi. Ya, seperti tadi contohnya memenuhi perjanjian, kita diperintah oleh Allah, kita taat memenuhi perjanjian, selama itu tidak menyelisihi aturan syariat, maka itu ibadah. Jadi ibadah itu harus bisa dibedakan, mana ibadah yang mutlak, ada yang muqayyadah. Seperti orang bekerja misalnya.
Bekerja ini bagian daripada ibadah yang mutlaqah. Selama tidak yang haram. Profesinya tidak dibatasi, Anda harus satu profesi semuanya, tidak. Bebas. Asal tidak haram. Asal tidak bertentangan dengan syariat. Silakan Anda bekerja, berprofesi, memiliki profesi yang berbeda-beda, yang tidak sama satu dengan yang lain. Asalkan tidak haram dan tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan salat, ibadah yang muqayyadah. Ibadah yang sudah diikat. Nah, tidak boleh ada kontradiksi. Jadi misalnya ada orang tidak sholat, lalu kemudian dia bekerja ketika diingatkan, kok nggak sholat? Ya kerja juga kan ibadah. Iya, tapi itu namanya ibadah yang mutlak. Jangan lantas kemudian dianggap bahwa wah kalau begitu tidak usah sholat, atau saya kerja juga ibadah. Enggak begitu, ini namanya ibadah yang sudah diikat, diatur, detail, bacaannya apa, gerakannya bagaimana. Yang ini enggak. Masing-masing harus sesuai relnya. Karena masih ada sebagian orang berpandangan itu keliru. Berpandangan keliru. Sehingga kemudian dia seolah-olah ingin menabrakkan antara satu dengan yang lain. Oh, ini kan sholat ibadah, kerja juga ibadah. Jadi ya gak usah sholat, kerja juga udah ibadah. Gak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Atau kemudian dibalik. Ya, sholat kan lebih penting. Jadi gimana? Ya sudah, kita nggak penuhi aja perjanjian, kita langgar aja aturan-aturan instansi dan perusahaan. Ini nggak boleh juga, tidak boleh. Bahkan misalnya begini, misalnya seperti ini, antara memenuhi perjanjian fardu wajib, memenuhi perjanjian itu fardu wajib, itu tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah. Misalnya, ketika jam kerja kita sedang bekerja. Itu berarti kita memenuhi perjanjian yang sudah kita sepakati. Kita sudah tanda tangani, kita sudah sepakati. Itu berarti kita memenuhi perjanjian, wajib kita penuhi. Tidak boleh kalau memang di situ tidak diperkenankan atau tidak, waktunya memang sedang waktu bekerja, curi-curi waktulah buat sholat sunnah duha misalnya. Tidak boleh. Yang fardu aula minan nafil. Ibadah yang fardu, ibadah yang wajib lebih didahulukan dibandingkan ibadah yang sunnah. Tidak boleh. Ya kalau mau Anda di waktu sebelum mulai jam kerja misalnya Anda sholat duhanya misalnya. Silahkan aja. Jadi jangan kemudian dipertentangkan atau dibenturkan. Sesuatu yang tidak berbenturan jangan dibenturkan. Seringkali pemahaman sebagian kita membenturkan satu dengan yang lain. Padahal enggak. Yang fardu ya lebih didahulukan. Itu konsekuensi memang. Kita sudah mengikuti masuk dalam satu perjanjian, maka kita wajib memenuhi perjanjian tersebut. Dan itu harus kita ingat, yang harus kita ingat adalah itu pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhi akad, penuhi perjanjian yang sudah kita sepakati, selama itu tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Jangan dibenturkan. Jangan dibenturkan selama masih bisa dilakukan ya tadi. Tapi ingat, kaidahnya yang fardu didahulukan dibandingkan yang sunnah. Itu pun bagian pada kewajiban yang harus dipenuhi, yang harus ditaati. Jadi jangan sampai kemudian kita juga salah dalam memahami ini, bahwa ibadah macamnya bermacam-macam betul, tetapi tadi kita sudah jelaskan ada yang mutlaqah, yang mutlak, ada yang muqayyadah, ada yang memang dibatasi waktunya, tata caranya, apa yang dibaca. Ada yang dibatasi, ada yang mutlak, ada yang dibatasi. Jangan dicampur adukkan satu dengan yang lain. Jangan dibenturkan. Yang mutlak ya sudah mutlak saja. Orang bekerja ibadah, cari rezeki yang halal ibadah, ya ini ibadah yang mutlak karena profesinya nggak dibatasi. Cuman aturannya halal, tidak bertentangan syariat saja. Maka oleh karena itu, orang yang dia keluar dari rumahnya bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, agar supaya bisa beribadah kepada Allah. Karena semuanya bagi orang mukmin itu memiliki nilai ibadah. Seluruh aktivitasnya. Maka itu berangkat pertama dari keyakinannya dulu. Keyakinan yang benar dulu. Keyakinan yang lurus dulu. Ini kalau begini ibadah, maka saya tidak mau coreng ibadah saya dengan hal-hal yang
bisa mengotorinya, apalagi merusaknya. Walaupun ini ibadahnya ibadah yang mutlak, seperti tadi bekerja, itu kan ibadah yang mutlak. Tidak boleh kita mencoreng dengan melakukan kecurangan, ya, penipuan atau semisalnya, penggelapan atau semisalnya. Kenapa? Ini ibadah juga ini. Ini ibadah juga ini. Ya memang sifatnya mutlak, tapi ibadah juga. Sebagaimana kita dalam sholat pun tidak boleh kita curang. Mestinya 4 rakaat, saya kurangi jadi 3 aja lah, karena lagi ngantuk. Sedangkan Anda nggak dapat udzur, beda orang safar ya, itu kan dapat udzur. Wah, sholat zuhur saya capek ngantuk nih, 2 aja lah 2. Sedangkan Anda sedang tidak dalam keadaan safar, kan tidak boleh. Maka di situ terdapat pelajaran berharga bahwa kalau Anda di dalam sholat mampu tidak curang, Anda tetap 4 rakaat konsisten, maka itu kita diajarkan ketika melaksanakan ibadah yang mutlak, Anda juga jangan curang. Anda juga harus komitmen. Anda juga harus konsisten. Katakanlah kita lagi sholat sendirian, Pak. Tetap aja sholat zuhur kita 4. Apa terus sekarang sholat sendirian? Mumpung gak ada orang yang tahu, 2 aja lah. Kita tahu, sadar betul bahwa kalau kita kurang dari 4 gak sah. Faham betul, sadar betul. Maka kita diajarkan, dididik agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin dimanapun kita berada. Apa yang kita dapatkan di dalam sholat itu kemudian diterapkan pada keseharian kehidupan kita sebagai ibadah yang mutlak. Contoh tadi itu, orang bekerja tetap merasa diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah Rabbul Alamin. Dia tidak berlaku curang, dia tidak mengurangi ataupun kemudian menambahkan hal-hal yang semestinya tidak dia tambahkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita hamba yang tunduk dan taat kepadanya, selalu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.